Pertama-tama kita telah berulang kali melaksanakan rapat-rapat parsil mulai dari tingkat Mabes TNI antara Angkatan Darat sendiri, kemudian Mabes TNI, kemudian rapat-rapat wilayah dengan unsur Puspida dari kepolisian, dari Angkatan Darat, dari pemerintah daerah, Angkatan Laut, Udara yang ada di wilayah Bali. Kemudian juga nanti akan berlanjut kepada yang lebih tinggi lagi, ya, sehingga akan terjadi suatu protap pengamanan yang betul-betul sip. Untuk nanti kan ada sekitar 21 kepala ekonomi yang akan datang. Ada treatment khusus mungkin untuk pengamanannya dengan kepala negara besar ini? Tentunya pengamanan kali ini agak sedikit istimewa mengingat situasi global yang terjadi terkait dengan Syria, gitu, yang mengakibatkan konflik ketegangan antara Amerika dan Rusia, di mana keduanya juga hadir, ya, termasuk juga Korea. Mereka tentunya akan meminta kepada kita konsultasi masalah pengamanan, bagaimana kesiapan kita di sini, terus bagaimana tata cara pengelolanya. Kemudian ada dari permintaan-permintaan mereka mungkin yang akan dikoordinasikan kepada kita, baik dari pihak Rusia, Amerika, ataupun misalnya Korea. Sejauh ini baru dari pihak Rusia yang sudah berkoordinasi dengan kita mengenai meminta informasi situasi wilayah di Bali, kemudian juga bagaimana pengelolaan pengamanan untuk APEC mendatang, dan itu sudah kita koordinasikan, termasuk juga dari pihak Angkatan Udara Lanut maupun bandara setempat, karena mereka tentunya akan membawa pesawat-pesawat tersendiri yang berbadan besar dan juga perlengkapan penunjang pengamanan dari pihak militer. Jadi sampai saat ini baru Rusia ya yang sudah berkoordinasi dengan dari pihak keamanan dia. Iya. Ya. Nanti kira-kira ada jalur-jalur mana aja ya yang akan ditutup selama penyelenggaraan KTT ya. Di Bali? Karena itu lokasinya ada di kompleks Nusa Dua, ya, kita menggunakan rute tetap, jalur lama, sedangkan tol untuk jalur alternatif. Jadi pintu-pintu yang ditutup tentunya hampir sama dengan yang lalu-lalu. Sejauh ini apa ada sudah koordinasi juga dengan pihak bandara untuk angkasa pura untuk menyambut kedatangan? Ya, sudah beberapa kali kita mengadakan rapat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk juga pihak bandara Angkasa Pura, tentunya mengenai jadwal kedatangan, kemudian juga lokasi area parkir pesawat, ya, berapa saja yang bisa ditempatkan, kemudian termasuk juga lokasi parkir untuk kendaraan, maksud saya pesawat helikopter yang dari pihak kita maupun pihak asing. Dari masyarakat sendiri sudah tahu Pak kira-kira apa akan ada misalnya jalur yang mungkin akan dilalui atau yang tidak boleh dilalui gitu kan, akan ditutup atau seperti itu, sudah ada komunikasi mungkin ke masyarakat? Iya, karena Bali ini sudah berulang kali melaksanakan event-event internasional seperti ini, tetap saja masyarakat akan disosialisasikan jalan-jalan mana dan pada waktu-waktu mana yang nanti akan ditutup.
karena tidak semuanya akan full ditutup, akan kita buka tutup, ya, sistem buka tutup. Nah, termasuk juga penggunaan jalur-jalur alternatif seperti tol dan sebagainya. Koordinasi dengan pihak kepolisian setempat juga? Iya, koordinasi erat tentunya kita dengan pihak kepolisian, karena di samping pengamanan setingkat kepala negara, akan ada juga pengamanan setingkat menteri, Ya. VIP ya. Iya. Kalau VIP ini di sektornya kan TNI, sedangkan kalau untuk VIP pihak kepolisian, sehingga tidak tertabrakan. Demikian. Kira-kira jumlah tadi pasukan yang kira-kira diturunkan untuk mengamankan Ya. kegiatan ini. Ya. Saya belum bisa menjawab berapa jumlah pastinya, tapi yang jelas semua unsur kita dilibatkan ya, baik itu satuan TNI yang berada di wilayah Bali, satuan kepolisian yang berada di wilayah Bali, kemudian satuan-satuan lain ya, baik dari pihak Angkatan Laut, Darat, Udara yang berada di luar wilayah Bali diperbantukan, termasuk Pas Pampres, BAIS, BIN, Mabes Polri itu sendiri ya, Densus 88 sampai dengan Kopassus ya diperbantukan, dan sampai dengan saat ini Kopassus ya, sedang melaksanakan latihan di wilayah Bali ya, sampai dengan berakhirnya APEC ya, sebagai langkah penangkal menghindari hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga tentunya bantuan-bantuan dari masyarakat sendiri yang kita harapkan, termasuk juga unsur-unsur pengamanan tradisional seperti pecalang ya, kemudian laskar-laskar Bali ya, yang ikut membantu membantu kelancaran di terselenggaranya APEC ini. Menjelang acara puncak nanti akan ada beberapa latihan gabungan lagi dengan beberapa unsur yang tadi termasuk darat dan angkatan laut dan lainnya. Ada ya, tentunya sebelum pengamanan APEC itu sendiri tentunya akan ditinjau oleh petinggi-petinggi TNI tentang bagaimana kesiapan kita, ada apel kesiapan pasukan, kemudian gladi-gladi, terutama gladi rute, bagaimana masuki daerah-daerah untuk yang dijadikan APEC itu sendiri, harus sedemikian ketat, karena artinya bukan sedemikian diperhitungkan, karena mengingat ada beberapa lokasi yang ditempati, namun situasi tempat parkir, lobi, pemutaran mobil di situ hanya cukup untuk satu arah. Jadi kita harus perhitungkan betul supaya tidak terjadi traffic jam di lokasi itu, mengingat dalam waktu yang bersamaan 21 negara akan tiba ya, sehingga kita harus memperhitungkan menit ataupun detik yang harus diatur, sehingga kepala negara itu tidak menunggu terlalu lama, ataupun juga tidak terjadi penumpukan kendaraan, rangkaian kendaraan dari masing-masing kepala negara. Itu yang menjadi masalah. Terakhir mungkin Pak, harapan Bapak buat nanti APEC, kondisi keamanan di APEC semoga bagaimana? Ya. Kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan juga seluruh warga negara Indonesia yang ada, mari kita sukseskan APEC 2013 ini, karena ini merupakan momen penting, mengingat situasi global yang sedang mengalami dalam tanda kutip krisis, sehingga hasil-hasil APEC ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi kemajuan dunia, termasuk juga Indonesia,
di bidang perekonomian dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita sukseskan kelancaran APEC ini ya, yang sekaligus membawa nama bangsa Indonesia ini di mata dunia.